Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal aneh dan misterius yang ditemukan di gurun pasir dan membuat gempar banyak orang di media sosial. Mulai dari mesin es, tulang ikan paus, hingga pesawat alien. Bagaimana bisa semua itu sampai ke gurun pasir? Daripada penasaran, yuk langsung simak video ini sampai habis. Kita mulai dari hal yang paling bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa ada tulang ikan paus terdampar di gurun yang letaknya jauh dari laut ini? Ini memang aneh, tapi nyata. Ini adalah Wadi El Hitan yang dalam bahasa Arab berarti lembah paus. Wadi El Hitan adalah sebuah situs di Mesir, tepatnya di Western Desert, di sebuah gurun yang sangat terpencil di sekitar 150 meter jauhnya dari pusat kota Kairo. Situs ini kemudian ditetapkan sebagai UNESCO World Heritage alias Warisan Dunia UNESCO pada bulan Juli 2005 karena menyimpan ratusan fosil dari beberapa bentuk awal ikan paus Archaeoceti atau paus purba yang sekarang sudah punah. Situs ini kemudian mengungkap salah satu misteri terbesar evolusi paus yang kita kenal saat ini sebagai mamalia laut. Ternyata di kehidupan sebelumnya adalah hewan darat. Fosil paus ini diyakini berusia sekitar 50 juta tahun dan masih dalam kondisi bagus saat ditemukan pertama kali pada tahun 1830. Tapi karena terkendala pada akses penelitian besar-besaran baru bisa dilakukan pada tahun 1921. Lalu kemudian terungkap bahwa lembah di sekitar Wadi El Hitan ini dulunya adalah cekungan besar yang terendam air. Terbukti dengan ditemukannya beberapa fosil ikan dan kura-kura yang juga ada di sekitar sini. Menurut kamu, masuk akal atau tidaknya laut sekarang menjadi gurun? Artinya, laut di sekitar kita juga suatu hari bisa berubah menjadi gurun. Laut saja bisa menjadi gurun, apalagi kota biasa. Dan hal itu benar-benar terjadi di sini, di Mongolia. Saat berjalan-jalan di gurun ini, kamu bisa menemukan sebuah kota yang dikelilingi benteng terbengkalai yang dijuluki kota hantu. Namanya adalah Harahoto, yang dalam bahasa Mongolia berarti kota hitam. Terletak di agen bandar Mongolia. Dalam Cina, dulunya kota ini disebut sebagai kota Edgina dalam buku perjalanan sang penjelajah Italia Marco Polo. Harahoto didirikan pada tahun 1032. Para penduduknya dulu hidup dengan bercocok tanam dan beternak, hingga kemudian berubah menjadi kota perdagangan yang cukup penting pada abad ke-11 yang dilalui oleh jalur sutra. Pasti ramai banget, ya. Nah, menurut catatan sejarah, dulu orang kalau mau ke kota ini harus menyiapkan bekal perjalanan yang banyak. Karena perjalanan menuju kota ini memakan waktu selama 40 hari 40 malam. Namun yang tersisa kini hanyalah tembok benteng setinggi 9,1 meter, setebal 3,7 meter, serta beberapa bangunan yang juga terbengkalai. Ada beberapa versi mengenai alasan kota ini kemudian ditinggalkan oleh penduduknya. Ada yang bilang karena pihak musuh memutuskan jalur air ke kota ini hingga terjadi kekeringan. Ada juga yang bilang pemimpin kota ini memilih lari dan bunuh diri sehingga kotanya kacau balau. Tapi yang pasti kalau kamu tahu sejarah, tentu saja pemicunya adalah penaklukan kerajaan Cina terhadap bangsa Mongol di tahun 1226 yang mengakibatkan pertumpahan darah dengan korban yang banyak. Hal ini pula yang menjadi alasan banyak pelancong yang enggan mengunjungi tempat ini karena takut melihat penampakan hantu-hantu purba. Tapi kalau sekarang sudah banyak wisatawan yang sengaja datang ke kota Harahoto ini. Bahkan di malam hari pun tetap ramai. Memang tidak ada yang tidak mungkin terjadi di dunia ini, seperti halnya penemuan para peneliti baru-baru ini yang mengungkapkan kalau ternyata gurun Sahara ini dulunya adalah danau raksasa. Padahal di gurun ini rata-rata suhunya akan sampai 38 derajat Celcius. Siapa sangka kalau di sini dulu ada sebuah danau besar bernama Megajat. Megajat pernah menjadi danau air tawar terbesar di dunia yang mencakup luas 360.000 km persegi atau sekitar 3 kali dari luas Pulau Jawa.
Namun kemudian, danau yang dulunya terletak di Afrika Tengah ini dengan cepat menyusut akibat curah hujan yang berkurang sejak 5.000 tahun yang lalu, yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan, sehingga perlahan menjadi kecil dan kemudian berubah menjadi kering, dan tersisalah gurun pasir sekitar 1.000 tahun yang lalu. Tapi masuk akal juga, gurun Sahara saja luasnya tidak main-main. Gurun ini melintasi berbagai negara seperti Algeria, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Sudan, dan Tunisia. Bayangkan kalau pemanasan global terus-menerus terjadi dan tidak terkendali, semua danau di dunia ini bisa-bisa saja bernasib sama dengan danau Megachat ini. Ada lagi yang rasa-rasanya tidak masuk akal. Bagaimana bisa di gurun mereka memiliki bahkan membuat lemari es? Tentu saja teknologinya sederhana, tidak seperti kulkas di rumah kita. Ya, bangsa Persia yang masih tergolong bangsa Iran adalah bangsa pertama yang mengembangkan teknologi pendinginan alami, bernama yacal atau lubang es. Jadi yacal sejenis rumah es yang memanfaatkan prinsip pendinginan evaporatif berbentuk kerucut. Strukturnya dibangun dengan material isolator panas seperti tanah liat, pasir, abu, bulu kambing, dan kapur yang disebut saruj, digunakan untuk membuatnya tahan air. Pada bagian dalam yaitu terdapat lubang yang difungsikan sebagai ruang penyimpanan bawah tanah dan suhu rendah di dalamnya bisa dikondisikan. Semua orang kala itu bisa memilikinya di rumah masing-masing dengan prinsip fisika seperti ini. Proses inilah yang menyebabkan lapisan tipis air di parit-parit membeku bahkan saat musim kemarau di gurun. Mereka pun bisa membuat dan menikmati es di tengah musim kemarau serta mengawetkan makanan tanpa listrik. Ialah tahun 400 Masehi memang belum ada listrik. Cerdas juga bisa sampai kepikiran yang seperti itu. Hingga saat ini, kita masih bisa menemukan bangunan yacal di tengah gurun pasir, namun tentu saja tidak lagi berfungsi. Namun menarik wisatawan, meski ada juga sih beberapa orang yang masih memanfaatkannya. Soalnya ini benar-benar teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada benda yang menyerupai pesawat alien dan terdampar di tengah gurun. Memang terlihat mirip UFO, tapi ternyata setelah diselidiki ini adalah Genesis, pesawat ruang angkasa milik NASA yang bertugas untuk mengumpulkan sampel angin surya dan kembali ke bumi untuk analisis. Genesis diluncurkan pada tanggal 8 Agustus 2001. Pesawat ruang angkasa ini menghabiskan 884 hari untuk mengorbit sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi dan berhasil menangkap 10-20 mikrogram partikel angin matahari. Namun, misi pesawat Genesis gagal dan mengalami kecelakaan hingga mendarat di Utah pada tanggal 8 September 2004 lalu. Meskipun kapsul sampelnya rusak, tapi tim sains Genesis berhasil menyelamatkan beberapa spesimen. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.